Salam Bapak Ibu, kita bersyukur pada sore hari ini dapat bertemu kembali melalui ibadah keluarga secara online. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengambil saat teduh bersama-sama. Mari kita ambil saat teduh. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu, ibadah keluarga sore hari ini kita sambut dengan memuji kidung jemaat nomor 5. Kita pujikan bait yang pertama. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Surgawi, terpujilah nama Bapa kekal selamanya. Sungguh kami bersyukur ya Allah, atas penyertaan Bapa, kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini dengan selamat. Pada sore hari ini Bapa, kami senantiasa mengharapkan akan sapaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersama-sama seluruh keluarga, warga jemaat dimanapun berada, ingin mendengarkan dan mengumpuli sabda firman-Mu. Namun kami menyadari akan kelemahan dan kekurangan kami. Oleh karena itu ya Bapa, layakkanlah kami dengan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Urapilah kami semua, agar kami dimampukan untuk mengerti maksud kehendak-Mu melalui sabda firman-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah keluarga pada sore hari ini di dalam penyertaan dan lindungan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka kitab suci kita yang kami ambil dari surat Yakobus pasal 2. Kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Kami bacakan untuk Bapak Ibu. Demikian firman-Nya. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa
yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 1 tahun lebih dunia ini dilanda virus corona yang banyak mematikan jiwa manusia di bumi. Dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Virus corona menyerang tubuh atau fisik manusia sehingga menyebabkan kematian. Seiring berjangkitnya virus corona, saat-saat ini juga berkembang virus humanisme. Virus humanisme ini bukan penyakit yang mematikan manusia seperti virus corona, tetapi sesuatu hal yang menyerang atau mempengaruhi jiwa manusia atau rohani manusia. Virus humanisme ini berjalan seiring dengan sekulerisme, yaitu segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan oleh manusia hanya untuk kepentingan diri sendiri, atau sesuatu yang dilakukan oleh manusia demi kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan berkembangnya virus humanisme ini? Ada 2 sebab atau 2 faktor yang menyebabkan virus humanisme ini berkembang. Antara lain, yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari manusia itu sendiri. Penyebab yang berasal dari diri manusia itu sendiri. Memang setiap manusia memiliki perasaan mementingkan diri sendiri yang disebut egois. Dan setiap orang tidak sama persentase egoisnya. Ada yang persentase egoisnya tinggi, ada yang rendah. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri manusia. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi setiap jiwa manusia. Antara lain faktor eksternal ini yang berasal dari adanya PSBB dan PPKM, yaitu pembatasan sosial berskala besar dan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Kedua-duanya sama, yaitu membatasi sosialisasi manusia dengan orang yang lain atau hubungan antara seorang dengan orang yang lain. Sehingga antara manusia dibatasi atau tidak diizinkan bersosialisasi dengan orang lain
Sehingga inilah yang menyebabkan tumbuhnya virus humanisme. Memang mereka melakukan ibadah, menyembah Tuhan juga dilakukan, memberi persembahan pun tidak ketinggalan. Tetapi apabila semuanya itu dilakukan hanya untuk mencari popularitas diri sendiri di hadapan manusia, maka semuanya itu sia-sia. Rasul Yakobus sedang mengingatkan jemaat-jemaat yang tinggal di bumi yang sedang dilanda virus corona, agar jemaat-jemaat tidak terpengaruh dengan berkembangnya virus humanisme. Peringatan tersebut didahului dengan kata dengarkanlah. Pada ayat yang kelima, dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kata ini mengandung maksud ialah agar jemaat memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Diingatkan juga bahwa Allah memperhatikan orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsep dan prinsip dunia sekuler sangat jauh berbeda dengan firman Tuhan. Konsep dunia melihat dengan apa yang dilihat oleh mata manusia. Diukur menurut ukuran manusia, baik menurut ukuran manusia, menguntungkan menurut ukuran manusia. Dan semua inilah yang merupakan bentuk dari virus humanisme. Tetapi prinsip Allah adalah benar menurut pandangan Allah dan tidak bisa diganggu-gugat. Benturan antara prinsip Allah dan prinsip sekuler pasti terjadi dan harus terjadi. Karena Allah tidak berkompromi dengan kebenaran manusia. Allah menghendaki kita berpegang hanya kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ibadah kita tetap murni. Jangan menjadi sombong karena diberkati Tuhan dan merasa puas menurut perasaan kita sendiri bahwa kita sudah melakukan ibadah menurut ukuran kita, yang kemudian memandang rendah kepada orang lain, tidak menghargai orang lain, menghina orang miskin atau tidak menghargai orang lain, itu menunjukkan kemiskinan kita di hadapan Allah. Firman Tuhan di atas meluruskan kita agar pertumbuhan iman kita akan semakin baik dari sebelumnya. Allah menghendaki kita peduli kepada sesama kita dan tidak menjadi sombong iman seperti orang-orang Farisi. Tuhan menghendaki kita lebih sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Itulah kehendak Allah melalui sabda firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah Bapak Ibu kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat nomor 13
kita pujikan bait yang pertama. Dimuliakanlah namamu, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Terlebih dahulu mari kita dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita yang tertulis di dalam Imamat 26 ayat yang ketiga dan 4 yang demikian. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Mari kita mengumpulkan persembahan kita yang diiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 433, kita pujikan bait 1 dan 2. Pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Tuhanku, ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Baiklah Bapak Ibu yang kami kasihi, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga ini, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Allah atas sapaan firman-Mu sore hari ini. Kiranya memampukan kami untuk hidup rendah hati, menjauhkan kami dari kesombongan iman, sehingga kami hanya hidup berpegang pada kebenaran Allah saja. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin negeri kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Bapa berkenan memberikan kebijakan agar dapat menata kehidupan seluruh warga negara dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa.
Kami juga berdoa untuk program-program jemaat. Kiranya Bapa memampukan segenap majelis jemaat dan seluruh warga jemaat untuk melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kiranya Bapa berkenan memberikan belas kasihan kepada mereka, sehingga segera terwujud apa yang menjadi harapannya. Karena hanya Engkaulah Bapa yang sanggup mengatasi segalanya. Sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang kami terima pada sore hari ini ya Bapa, kami haturkan persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Bapa berkati sehingga boleh menjadi sarana bagi pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu. Namun seberapa kurang sempurnanya dalam kami membangun ibadah keluarga pada sore hari ini, kiranya Bapa mengampuni dan menyempurnakan. Bapa, kami juga berdoa seperti yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita dengan memuji Kidung Jemaat nomor 370. Kita pujikan bait yang pertama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Kristus sumber cinta kasih, dan Roh Kudus sumber kebijaksanaan, senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudariku sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.